Sayangnya Nak Mas Sunan tidak memahami cara berpikir dari kami. Yang perlu kalian tahu, rakyat Pati ini hidup di atas bumi kami sendiri. Bumi Pati, makan dan minum kami dihidupi dari tanah Pati, bukan dari orang lain. Seharusnya Nak Mas Sesuhunan Agung juga mengerti tuntutan kami. Tuntutan itu juga telah disabdakan oleh Kanjeng Prabu Hanyakorwati sebelumnya. Randu Watang tidak segera menyahut. Melalui ekor matanya diliriknya sang adipati yang kini duduk di depannya. Setelah melihat kesungguhan yang terpancar lewat wajah penguasa Pati itu, barulah kemudian Randu Watang berkata, "Mohon maaf Kanjeng, bukankah Pati masih termasuk wilayah kekuasaan Mataram?" Sembari tersenyum, Adipati Pergolo menjawab, "Itu menurut kalian. Tetapi bagi kami tidak. Seperti yang telah aku katakan, kami hidup dari tanah kami sendiri dan tidak ada kaitannya dengan negeri manapun. Itulah sebabnya kami menuntut itu. Menuntut sesuatu yang telah diberikan. Mohon ampun Kanjeng. Tetapi bukankah Pati juga telah mengakui kekuasaan Mataram?" Masih dengan tersenyum, Adipati Pergolo kini tertawa pendek. "Kau keliru Randu Watang. Pati memang berada di wilayah kekuasaan Mataram. Tetapi itu bukan berarti kami tunduk kepada Nak Mas Sunan. Karena Pati tidak ada kaitannya dengan Mataram. Pati dan Mataram adalah setara. Pati dan Mataram adalah tanah perdikan hadiah dari Sultan Hadiwijoyo. Sebagai negeri tetangga, seharusnya kita saling menghormati." Seorang perwira yang ikut mendampingi Randu Watang kini merasa tidak sabar lagi dengan pembicaraan yang bertele-tele itu. Kemudian ditatapnya Adipati Pergolo dengan pandangan yang sangat sulit untuk diterka. Kemudian mulutnya terbuka sedikit demi sedikit seperti hendak mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu kemudian ditelannya kembali setelah dengan mengerjapkan mata Ki Randu Watang menyuruhnya untuk terdiam. "Mohon maaf Kanjeng Dipati. Apakah keputusan Kanjeng Dipati masih ada kaitannya dengan gugurnya Gusti Adipati Sepuh pada zaman pemerintahan Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati?" Mata Adipati Pergolo kini mencorong. Pandangannya kini menatap lekat-lekat pada jantung lawan bicaranya. "Jangan sekali-kali kau kait-kaitan dengan Romo Adipati." Suaranya yang berat itu nadanya kini berubah menjadi menakutkan. "Romo Adipati benar. Beliau telah mengingatkan Panembahan Senopati agar tidak mengambil permaisuri lagi. Karena Ibu Permaisuri Kanjeng Ratu Mas telah dikukuhkan resmi sebagai garwa Prameswari. Tetapi apa yang terjadi? Seluruh kaulo Mataram tentu juga mengerti bahwa Panembahan Senopati telah mengambil istri putri Panembahan Mas dari Mediun, yaitu Permaisuri Retno Dumila. Pun dengan saat Mataram menggempur Mediun, Romo Adipati ikut dengan pasukan segelar sepapannya membantu Mataram meluluhlantakkan Mediun. Justru setelah Mediun takluk itulah Panembahan Senopati mengambil putri boyongan itu untuk kemudian dijadikan istrinya.
Inilah yang telah membuat Suwargiro Adipati marah. Selagi Ki Lurah Randuwatang mengangguk-angguk, Adipati Pergolo kembali menyala. Tetapi masalah ini tidak ada kaitannya dengan itu, Randuwatang. Jadi jangan kau kait-kaitkan dengan sejarah masa lalu itu. Sekali lagi tidak ada kaitannya. Randuwatang merasa tidak ada gunanya lagi berbicara panjang lebar dengan pandangan curiga diliriknya Adipati Pergolo. Agaknya sikap dan pendirian Gusti Adipati masih belum berubah. Ya, memang masih sama. Dan agaknya kalian juga tidak mau mengerti kehendak dan cara berpikir kami. Jadi, apakah ini artinya Kanjeng Tipati tetap menolak panggilan dari Sinuwun? Adipati Pergolo kini terkekeh, namun tidak lama. Sesaat kemudian wajahnya berubah menjadi beku. Pandangan matanya kini menjadi sedingin es. Apa kau tuli, Randuwatang? Sudah aku katakan, aku adalah orang bebas yang tidak mau didikte, apalagi diperintah. Ki Lurah Randuwatang kini berpura-pura membetulkan letak ikat kepalanya. Ia kini seolah tidak mendengar apa-apa meskipun darahnya mulai mendidih. Hingga sampai beberapa saat lamanya ia tidak mampu berkata apapun. Baiklah Kanjeng Tipati. Randuwatang kemudian bangkit mengaturkan sembah dan berlalu ketika Adipati Pergolo mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Telunjuknya kini menuding dan suaranya kini melengking. Ya, silakan. Silakan keluar. Silakan keluar kau, Randuwatang. Sebelum kesabaran kami habis. Berkata sampai di sini, Adipati Pergolo kemudian bangkit dan meninggalkan tamunya. Sesaat kemudian Randuwatang bersama dengan rombongannya telah meninggalkan Bumi Pati dan memacu kudanya menuju ke arah timur. Sepeninggal Randuwatang, Adipati Pergolo menganggap Mataram tidak bisa lagi diajak berbicara. Kedatangan utusan dari Mataram itu merupakan isyarat bagi Adipati Pergolo untuk meningkatkan kesiagaannya. Siang itu juga Adipati Pergolo memerintahkan para senopatinya menempatkan pasukan dalam kesiagaan tertinggi. Perintah itu segera tersebar dari mulut ke mulut. Para senopati yang saat itu melihat langsung kehadiran utusan dari Mataram itu pun bisa menebak apa yang sebenarnya kini telah terjadi. Mereka seakan-akan telah memastikan bahwa perang tidak akan mungkin lagi bisa dihindari. Perintah mendadak itulah yang kemudian membuat semua orang menjadi sibuk. Hampir sepanjang hari, latihan perang-perangan kini digelar. Tidak hanya perang tata gelar, tetapi juga perang olah senjata. Adipati Pergolo sendiri sepertinya telah terbius oleh nafsunya. Ia sudah bertekad untuk kemudian menggempur Mataram apapun akibatnya. Sementara itu, Sesuhunan Agung yang mendapat laporan dari para telik sandi yang telah melihat kesiapan prajurit Pati itu sempat prihatin. Namun, ia kini hanya bisa mengelus dadanya. Seperti yang pernah disampaikannya dalam Pasewan Agung, Mataram masih harus bersabar karena prajuritnya telah dipersiapkan untuk mengusir orang-orang berambut jagung di Batavia. Jika Pati memang benar-benar akan balelo, maka apa boleh buat? Berkata Sesuhunan Agung di dalam hatinya. Ternyata dalam perkembangannya Pati semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya para prajurit, bahkan anak-anak muda pun juga dikumpulkan, dilatih dan disiapkan untuk maju ke medan peperangan. Adipati Pergolo sendiri setiap kali menyaksikan latihan-latihan itu dikawal dengan pasukan yang berkuda.
Adipati Pergolo keluar masuk pedukuhan, seluruh isi perut Kadipaten Pati telah bergolak. Mereka tidak berani mengabaikan perintah dari Kanjeng Adipati. Ternyata tidak hanya para prajurit yang disiapkan untuk menggempur Mataram. Di sebuah tempat yang tersembunyi, Tumenggung Kanduruan sedang berbicara serius dengan beberapa tokoh padepokan. Adipati Pergolo menyadari Mataram terlalu kuat untuk ia taklukkan. Dengan janji-janji manis, ia kemudian memerintahkan Tumenggung Kanduruan menghimpun kekuatan para tokoh-tokoh sakti untuk bersama-sama memerangi Mataram. Ketika mendengar tawaran Adipati Pergolo dari Tumenggung Kanduruan itu, Raden Wurangrang tidak segera menjawabnya, sementara yang lain hanya saling berpandangan. Karenanya, sebelum ada yang berkata, Tumenggung Kanduruan kini menambahkan kata-katanya. Aku paham. Kalian tentu tidak akan tergesa-gesa mengatakan ya atau tidak. Kalian tentu akan menimbang untung dan ruginya. Namun seperti yang telah Gusti Adipati janjikan, semuanya akan beres jika Mataram berhasil kita kalahkan. Bahkan Gusti Adipati berjanji akan memberikan tanah perdikan kepada kalian atas semua jasa kalian. Tumenggung Kanduruan berhenti sesaat, lalu dipandangnya anak muda itu dengan sangat tajam. Seakan-akan Ki Tumenggung ingin menjenguk isi hatinya. Namun karena Raden Wurangrang masih menunduk, ia tidak bisa menduga apa yang ada di hati anak muda itu. Raden, akhirnya kini Ki Tumenggung Kanduruan berdesis. Raden Wurangrang berpaling, namun hanya sedetik. Namun yang sedetik itu cukup bagi Tumenggung Kanduruan untuk melihat apa yang sebenarnya ada di balik hati anak muda itu. Karenanya, dengan sangat perlahan, ia pun kemudian melanjutkan kata-katanya. Menurutku, sebenarnya inilah kesempatan paling bagus untuk membalas sakit hati kita kepada Mataram. Untuk itu, kita harus mengatur langkah sebaik-baiknya. Langkah yang bagaimana? Sahut Cindek Kuning. Apa maksudmu? Ki Tumenggung kini ganti bertanya. Bukankah tujuan kita mengadu domba dua kekuatan besar itu agar mereka saling membunuh, sehingga kita bebas berdiri di antara bangkai-bangkai mereka? Dengan begitu, siapapun yang menang tidak perlu mengubah rencana yang telah kita sepakati dari awal. Kau benar, Cindek Kuning. Tetapi rencana itu sebelum Gusti Adipati menjanjikan hadiah dan kalungguan itu. Tumenggung Kanduruan kini berhenti sejenak. Setelah membasahi bibir dengan ujung lidahnya, ia kemudian menegaskan. Secara pribadi, aku lebih tertarik dengan rencana awal itu. Namun setelah mendengar janji dari Gusti Adipati itu, aku harus berpikir ulang. Itulah sebabnya aku menemui kalian untuk memberitahukan hal itu. Dan lagi, Cindek Kuning, kita harus juga mampu mengukur kemampuan diri kita sendiri. Jujur harus kita akui, masih terlalu sulit bagi kita untuk mengalahkan Mataram atau siapapun yang menang sehabis perang yang besar itu. Berawal dari itulah, aku kemudian memerintahkan kalian untuk menghubungi Ki Ageng Punung agar membantu perjuangan kita. Tetapi kita lihat sekarang, Ki Ageng Punung tidak terdengar kabar beritanya. Dari berbagai pertimbangan itulah, lebih baik kita bergabung dengan prajurit Pati untuk bersama-sama mengepur Mataram. Aku pikir itu lebih menguntungkan. Selagi yang mendengar masih mengangguk-angguk, Raden Wurangrang kini kembali berkata, "Tapi Paman, bukankah tujuan kita pasti? Aku harap Paman tidak perlu risau.
Aku yakin, jika semua kelompok kita bersatu, maka akan sangat mempengaruhi kekuatan Mataram secara keseluruhan. Tentang hubungannya dengan Kanjeng Sinuwun Adipati Pergulo, kita pikirkan kemudian. Tumenggung Kanduruan mengangkat kedua alis matanya tinggi-tinggi. Sebagai seorang tumenggung, ia dapat melihat gejolak perasaan anak muda yang biasanya kaduk wani kurang keduga. Namun sebelum ia sempat berkata, Cinde Kuning buru-buru menyahutnya. Aku sependapat. Tujuan kita pasti bergerak di antara bangkai-bangkai mereka. Benar, Guru. Sela Raden Wurangrang sembari kemudian ia berpaling. Kalau kemudian orang-orang Pati itu mengalami kesulitan, itu urusan mereka. Aku tetap berpendapat, biarlah keduanya saling membunuh, lalu kita akan melenggang di belakangnya. Benar, aku setuju. Bahkan menurutku, kita sebaiknya secepatnya membentuk laskar baru, selagi masih ada waktu. Kalau perlu, kita cari tokoh-tokoh lain yang sepaham dengan kita. Orang itu berhenti sejenak ketika melihat beberapa di antara yang hadir sependapat dengannya. Ia kemudian melanjutkan kata-katanya. Kecuali itu, aku menduga Ki Ageng Punung tentu tidak dengan sungguh-sungguh mau bergabung dengan kita. Buktinya, kali ini Ki Ageng juga tidak hadir tanpa alasan yang pasti. Karena itu, aku minta kita tidak perlu lagi menunggu Ki Ageng. Kau benar, Ki Sambiroto, ucap Tumenggung Kanduruan. Aku pun juga telah memikirkannya. Tentang sikap Ki Ageng Punung. Siapa lagi? Baguslah. Yang harus kita pikirkan sekarang, kita sedang berlomba dengan waktu. Celoteh Sawung Taji. Karenanya, jangan membuang-buang waktu. Tentang usulan Kakang Sambiroto, aku sependapat. Kalau perlu, kita bentuk laskar yang baru atau menghubungi tokoh-tokoh lain yang sepaham dengan kita. Selagi mereka saling berbisik, Cinde Kuning kini mengangkat tangannya. Ada apa, Cinde Kuning? Aku sangat tidak sependapat. Jika kita membentuk laskar yang baru, waktu kita terlalu sempit. Andaikan jadi pun, laskar itu tidak akan sempurna. Malah bisa merepotkan kita. Apalagi kita semua tahu, ketegangan antara Mataram dengan Pati hanya tinggal menanti pecahnya bisul. Itu saja. Karena itu, aku setuju dengan saran Ki Tumenggung. Kita bergabung dengan prajurit Pati. Cinde Kuning berhenti sejenak dan setelah membetulkan kembang mawar di tengah sanggulnya yang dirasa miring, barulah ia melanjutkan kata-katanya. Jika kita ragu-ragu melangkah karena ketidakjelasan sikap Ki Ageng Punung, menurutku itu terlalu berlebihan. Aku tahu kesaktian Ki Ageng Punung memang sulit dijajaki. Tetapi menurutku, Ki Ageng bukan orang yang paling sakti di Mataram. Jika dibanding dengan Ki Ajar Watu Jenar, aku yakin selisihnya juga sangat tipis. Lalu kenapa kita tidak mencoba menghubungi Ki Ajar Watu Jenar? Apalagi aku tahu Ki Ajar Watu Jenar pernah dibuat sakit hati oleh Mataram setelah permohonannya melebarkan daerah Perdikan Pengging ditolak oleh Kanjeng Sinuwun Hanyokroowati. Jika Ki Ajar bisa kita bujuk, tentu sangat menggembirakan. Kesaktiannya bisa diandalkan. Lalu kapan kita akan menemui Ki Ajar? Ujar orang di baris paling belakang. Cinde Kuning tidak segera menjawab. Sampai beberapa saat lamanya ia sangat tercenung. Akhirnya dengan nada yang ragu-ragu ia kemudian berkata, "Itulah sulitnya.
Aku pun juga tidak yakin apakah Kakang Ajar mau bergabung dengan kita. Wataknya cukup aneh. Tetapi kalau aku yang meminta, bisa jadi peluang itu masih terbuka. Ya, kalau begitu aku mendukungmu, ujar Ki Sawung Taji. Nanti dulu, potong Ki Sambiroto. Kenapa? Bagaimana jika sebelum kepastian itu ada, pasukan Pati telah bergerak, atau bahkan Mataram telah menyerang lebih dulu? Ini juga perlu untuk diperhitungkan. Bukan hanya itu, waktu kita terlalu sempit. Kemungkinannya memang ada, tetapi tidak banyak gunanya. Tetapi lebih baik dicoba daripada tidak sama sekali, imbus Sawung Taji. Apa kau takut? Bukan masalah takut atau tidak takut. Kita ini bergerak dengan tujuan dan maksud yang besar, sehingga segala kesempatan perlu untuk dimanfaatkan. Tapi, apa kita bisa menjamin bahwa Ki Ajar bersedia untuk membantu kita? Mereka kini saling berpandangan. Bagaimanapun hasilnya perlu dicoba. Tetapi aku yakin peluang itu masih ada jika aku sendiri yang memintanya. Maka kita minta pertimbangan Ki Tumenggung. Bagaimana baiknya? Cinde Kuning yang kemudian menjawabnya. Mereka yang hadir mengangguk-angguk sebelum ada yang menyahut. Tumenggung Kanduruan kemudian berkata, waktunya memang terlalu sempit. Apalagi tekad dan persiapan Gusti Adipati sudah cukup matang. Aku menduga perang besar itu tinggal menghitung hari. Karena itu, tidak perlu minta bantuan Ki Ajar Watu Jenar, kecuali sangat terpaksa. Maksud Paman, tugas Raden Wurangrang. Lebih baik kita bergabung dengan Pati. Apakah itu bukan berarti langkah yang mundur, Paman? Nah, Mas, kebiasaan orang selalu berjalan ke depan. Tetapi ada kalanya kita berjalan mundur jika itu perlu dan lebih menguntungkan. Kita ini laki-laki, Paman. Dan lagi, kita telah terlanjur melangkah seperti kesepakatan awal. Nak Mas benar. Tetapi kesepakatan itu tidak menjadi pas jika Nak Mas kaitkan dengan keadaan sekarang. Lagi pula, sesungguhnya apa yang Nak Mas rasakan itu masih sebatas bayangan semu. Saya makin bingung, Paman, tegas Raden Wurangrang. Kebanggaan sebagai seorang laki-laki itu, Nak Mas. Setiap orang selalu saja mengagung-agungkan kebanggaannya sebagai seorang laki-laki. Tetapi sesungguhnya, orang lainlah yang akan menilainya. Raden Wurangrang kini mengangkat kepalanya, lalu pandangannya jatuh ke halaman yang dipenuhi tanaman yang menaun. Selagi Raden Wurangrang merenung, Cinde Kuning kini menimpali. Ki Tumenggung benar, Raden. Melangkah mundur bukan berarti langkah yang tercela. Bahkan, orang akan mendapatkan pengalaman bila ia berani menengok ke belakang yang barangkali memang lebih menguntungkan. Sesaat, Raden Wurangrang kini termangu. Tanpa sadar, ia kemudian berparing ke arah Sambiroto yang duduk di sampingnya. Ki Sambiroto yang kebetulan memandang ke arahnya kini mengerutkan kening. Dari sikap yang dipertontonkan anak muda itu, ia kemudian bisa menebak sebuah keraguan kini telah membelit hati Raden Wurangrang. Maka sebelum ada yang berkata, ia kemudian mendahuluinya. Aku bisa mengerti alasan Ki Tumenggung. Kenapa
kita harus bergabung dengan Kanjeng Adipati Pragulo. Tetapi aku juga melihat ungkapan dari Raden Wurang-Wurang cukup beralasan. Karena itu, jika kita harus bergabung dengan Kanjeng Adipati, bagiku tidak masalah. Bagus. Inilah sebenarnya yang aku harapkan. Agar kita mampu menimbang diri kita. Sebab aku tahu betapa besar kekuatan Mataram yang sebenarnya. Hitunganku jelas. Belum tentu Kanjeng Adipati berhasil mematahkan perlawanan Mataram. Jika yang terjadi sebaliknya, kita tentu akan repot. Bisa-bisa justru kita akan digilas oleh Mataram. Itu yang tidak aku kehendaki. Itulah sebabnya aku lebih setuju bergabung dengan Kanjeng Adipati. Setelah semua yang hadir sepakat dengan Tumenggung Kanduruan, Raden Wurang-Wurang tidak bisa menolaknya. Maka begitu pembicaraan itu dianggap cukup, mereka pun kembali ke biliknya masing-masing. Hanya Ki Sambiroto dan Sawung Taji yang masih berbincang di sana. Kita ini banyak dipengaruhi oleh teka-teki yang tidak jelas. Celetuk Sawung Taji mengawali pembicaraannya. Sebenarnya, kalau sudah merasa yakin perjuangan ini akan berhasil, tidak perlu bergabung dengan pasukan Kanjeng Adipati. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya bagaimana? Sambut Ki Sambiroto dengan bersungut-sungut. Lalu menurutmu, mungkin bagimu lain nanti Sawung Taji. Tetapi aku harus jujur. Aku berharap kelenggahan yang dijanjikan oleh Kanjeng Adipati. Aku yakin kawan-kawan seperjuangan itu pun juga berharap hal yang sama. Sambiroto kini justru menjadi heran saat melihat Sawung Taji malah tersenyum. Kakang terlalu berharap. Ya kalau iya, kalau tidak, itulah sebabnya aku sepakat dengan usulan dari Raden Wurang-Wurang. Sebaiknya kita menanti hasil akhir dari perang yang besar itu. Usulan yang bagus. Tetapi kalian lupa, kalian tidak menghitung kekuatan sendiri. Bagaimanapun, Mataram adalah negara yang besar dengan kekuatan yang besar. Apa kita benar-benar siap? Itulah yang harus diperhitungkan. Kakang meragukan kemampuan kita. Bukan begitu. Tetapi kita juga harus berpikir untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Jangan asal berani, tetapi tanpa perhitungan. Kakang benar. Tetapi inilah artinya hidup, Kang. Bagiku, hidup adalah perjuangan. Dan jika perlu menyerempet bahaya, demi tujuan yang lebih luas, Kakang. Sudahlah, keputusan telah disepakati bersama. Kalau toh Adi menganggap alasan Adi yang paling benar, kenapa tidak mengemukakannya pada saat kita membicarakannya bersama dengan Ki Tumenggung? Aku sudah berkata, Kakang, tetapi kalah suara. Nah, itu Adi. Berarti keputusan itu telah menjadi kesepakatan kita. Jadi, tidak ada gunanya membicarakannya lagi, Adi. Kakang keliru. Aku tidak bermaksud membicarakannya lagi, Kakang. Aku hanya sekedar ngutur rasa. Daripada tidur sore, mendingan ngomong kosong. Lah, kalau itu aku setuju, Adi.